Dalam hidup ini, kita sering lupa bahwa maut bisa datang kapan saja. Tanpa tanda, tanpa peringatan. Kita sibuk dengan urusan dunia, merasa akan hidup selamanya. Padahal, satu tarikan napas bisa jadi yang terakhir. Dan di tempat seperti rumah sakit, batas antara hidup dan mati itu seringkali begitu tipis. Namaku Adnan Razak. Aku pernah bekerja sebagai security di Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo atau RSCM Jakarta. Selama hampir 10 tahun, aku menyaksikan banyak hal. Kelahiran, kematian, tangisan, juga hal-hal yang tak bisa dijelaskan dengan logika. Seperti hari itu, siang yang panas di depan unit gawat darurat. Aku bertugas di meja depan, menyambut setiap pasien yang datang. Matahari menyengat, tapi tugasku tetap menyiapkan kursi roda, membantu pasien turun dari mobil, atau sekadar memberi arah kepada keluarga pasien. Sekitar jam 11 siang, sebuah mobil berhenti mendadak di depan UGD. Seorang perempuan muda keluar tergesa, wajahnya panik. "Tolong pak, ayah saya sesak napas," katanya. Aku melihat ke dalam mobil. Di sana, seorang pria berumur sekitar 50 tahun, tubuh gemuk, berkumis tebal, mengenakan kaos putih dan sarung. Tanpa pikir panjang, aku angkat tubuhnya dan meletakkannya di atas tempat tidur dorong. Wajahnya pucat, matanya setengah terpejam. Perawat datang menyambut dan segera membawanya masuk. Aku kembali ke pos jaga, mengelap keringat di dahi. Beberapa waktu berlalu. Sekitar 1 jam kemudian, pintu UGD terbuka dari dalam. Aku melihat sosok pria tadi keluar sendiri. Jalannya pelan. Wajahnya datar, tanpa ekspresi, tapi aku masih mengenalinya. "Sudah enakan, Pak?" tanyaku. "Sudah, Mas. Terima kasih," jawabnya singkat, lalu melangkah pergi ke arah pintu keluar rumah sakit. Aku sempat heran, tapi tak berpikir panjang. Kukira dia sudah sembuh. Namun tak lama kemudian, 2 anak perempuannya keluar dari ruang UGD. Mereka menangis histeris. Aku bertanya pada perawat yang lewat, "Kenapa mereka menangis?" Perawat itu menjawab lirih, "Pasien laki-laki tadi meninggal setengah jam yang lalu." Aku terpaku. Bagaimana mungkin? Aku baru saja berbicara dengan pria itu. Tak sampai 10 menit sebelumnya. Keringat dingin menetes di pelipis. Aku menatap ke arah pintu keluar rumah sakit, tapi sosok pria itu sudah tak ada. Beberapa waktu kemudian, aku mengalami kejadian lain yang lebih menyeramkan. Waktu itu baru seminggu aku bekerja di RSCM. Rekan-rekan security senior sudah sering memperingatkan, kalau jaga malam, jangan heran kalau dengar suara atau lihat sesuatu. Awalnya kupikir mereka hanya bercanda, tapi malam itu, aku tahu mereka tidak. Tanggal 15 Mei 2002, aku berjaga sendirian di pos dalam gedung rumah sakit. Sekitar jam 1 malam, suasana begitu sunyi. Lorong-lorong panjang kosong, hanya suara detak jam dinding yang terdengar. Aku hampir tertidur ketika telepon di mejaku tiba-tiba berdering keras. Kring, kring. Aku kaget, lalu mengangkatnya. "Halo, pos security." Tak ada jawaban. Hanya suara angin, seperti desir napas yang berat. Aku menutup telepon, tapi beberapa menit kemudian, bunyi dering itu terdengar lagi. Nomor yang sama muncul di layar. Extension 213. Kali ini ada suara lirih di seberang. Suara seorang perempuan tua. "Saya, ada di mana? Ini di mana?" katanya dengan nada gemetar. Aku berusaha tenang. "Ibu di mana sekarang? Ibu tersesat? Mau saya jemput?" Tak ada jawaban selain desahan lemah dan suara angin. Lalu sambungan terputus. Beberapa menit kemudian, telepon berdering lagi. Nomor yang sama. Kali ini, suara itu lebih jelas. "Tolong saya, di sini gelap, dingin." Aku menatap daftar nomor di meja. Saat mataku menemukan nomor 213, jantungku berdegup kencang. Nomor itu adalah kamar jenazah. Aku ingin menganggap itu hanya kesalahan sambungan, tapi kata-kata perempuan tua itu terus terngiang. Akhirnya, aku mengambil senter dan kunci ruangan, lalu memutuskan untuk pergi memeriksa. Lorong demi lorong kulalui. Semakin jauh ke belakang, semakin sepi. Lampu redup, udara dingin, dan langkah kakiku menggema. Sampai akhirnya aku melihat pintu kamar jenazah di ujung lorong. Setengah terbuka. Aku melangkah mendekat. Cahaya lampu di depan pintu temaram. Di balik celah pintu, kulihat ada sosok berdiri. Seorang perempuan berambut panjang, mengenakan gaun panjang gelap. "Bu," panggilku pelan.
Tapi sosok itu tak menjawab. Ia hanya melangkah ke kiri dan menghilang di balik dinding. Aku menyalakan senter dan mendorong pintu perlahan. Bau khas kamar jenazah langsung menyeruak. Di dalam, kulihat satu ranjang besi dengan kain putih menutupi tubuh seseorang. Hanya itu. Tak ada siapa-siapa lagi. Aku menelan ludah, melangkah mendekat. Lalu, tubuh di bawah kain putih itu bergerak. Kain itu bergoyang pelan. Tubuh itu perlahan bangkit. Duduk di tepian ranjang, masih berbalut kain putih. Suara lirih terdengar. Suara yang sama seperti di telepon. "Saya di mana?" Katanya pelan. Aku terpaku. Napasku tertahan. Kain putih itu kemudian jatuh ke lantai, memperlihatkan wajah di baliknya. Wajah perempuan tua, dengan luka besar di sisi kepalanya, seolah separuh wajahnya hilang. Darah mengering di pipi, matanya kosong menatapku. Ia memiringkan kepala, hingga hampir menyentuh bahunya. Kakinya berayun pelan, seperti anak kecil yang duduk di kursi taman. Aku berlari, tanpa menoleh ke belakang. Nafasku berat, tubuhku gemetar. Sejak malam itu, aku tak pernah mau berjaga sendirian lagi di area belakang RSCM. Beberapa hari kemudian, aku mendengar kabar bahwa kamar jenazah itu dulunya digunakan juga untuk menyimpan korban kecelakaan yang belum teridentifikasi. Salah satunya, seorang perempuan tua yang meninggal karena tertabrak mobil. Separuh kepalanya hancur. Dan setiap kali telepon berdering tanpa suara di pos jaga malam, aku tahu dia masih mencoba mencari tahu. Mereka masih di sana. Sanggamara 99. Di antara hiruk-pikuk dunia, ada dunia lain yang berjalan berdampingan, sunyi, tapi nyata. Kisah ini mengingatkan kita bahwa maut bukan akhir, dan tidak semua jiwa yang pergi menemukan jalannya dengan tenang. Doakan mereka, agar benar-benar bisa beristirahat dalam damai.